9 November 2013, gua bikin channel ini. Pada saat itu, gua masih kelas 2 SMP dan umur gua masih 13 tahun. Gua mulai belajar editing video di saat itu dan gua upload video ke channel ini mulai dari saat itu. Gue upload beberapa video dan kalau dilihat sekarang videonya jelek banget. Tapi pada saat itu untuk anak seusia itu gue sangat bangga. Akhirnya gue upload beberapa video lagi ke depannya sampai jadi ada 4 video. Meskipun pada saat itu gear gue masih sangat jelek, gue masih pakai kamera pocket merek Olympus dan komputer Pentium 4 RAM 500 MB. Tapi gue berusaha untuk belajar dan gue ngerasa itu hobi gue. Sampai pada akhirnya gue harus berhenti karena kamera gue jatuh. Dan pada saat itu gue pindah ke musik. Gue belajar gitar langsung pada saat itu dan untuk usia gue pada saat itu gue bisa dibilang cukup bagus dalam main gitar. Sampai pada akhirnya gue lanjutin channel ini, Artodi Pro ini. Sampai pertama gue masuk SMA, subscriber gue masih 64. Pada saat itu gue masih pinjam kamera teman dan gue bikin video. Meskipun videonya nggak terlalu menarik dan biasa aja, tapi gue terus belajar editing, visual effect dan lain sebagainya. Sejak bulan Januari 2018, subscriber gue 64. Sampai bulan Juli 2018, subscriber gue cuma 120-an. Dan akhirnya pada awal November 2018, gue dapat 1000 subscriber. Dari sana gue terus bikin konten lagi dan akhirnya di pertengahan bulan November gue dapat 2000 subscriber. Dan setelah 2000 subscriber, beberapa hari kemudian gue dapat 3000 subscriber. Besoknya lagi 4000 dan kemudian besoknya lagi 5000, besoknya lagi 6000. 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, dan pada hari ini 13.000 subscriber. Dan itu berjalan setiap hari. Gue ngerasa sejak 2.000 ke 3.000, 4.000 sampai 13.000. Itu setiap hari gue ngerasa 1.000 subscriber selalu datang ke channel gue. Entah kenapa, gue gak tahu. Tapi lihat ke atas sana. Banyak orang-orang yang tidak memberi manfaat sama sekali, tapi mempunyai influence yang besar. Di luar negeri, trending YouTube masih diisi oleh kreator-kreator. Tapi di Indonesia, kita tahu sendiri. Gue tadinya cuma, ngayal gue cuman paling gue 10.000 subscriber, 5.000 viewer, paling gitu doang. Tapi gue ngerasa dalam beberapa hari ini cepet banget. Dan anehnya, orang-orang nanya ke gue, bang, ini gimana sih? Cara bikin ini gimana sih, bang? Please dong tutorialnya. Kenapa lu pada nanya gue? Padahal gue itu siapa? Gue masih belajar. Gue belajar editing cuma sebentar. Dari SMP gue cuma belajar visual effect. Tapi untuk editing, gue baru belajar 1 tahun. Di akhir SMA baru gue belajar untuk editing dan kamera dan lain sebagainya. Gue ilmunya belum sampai kemana gitu. Banyak yang menyamakan gue dengan kreator lain yang udah pada gede. Padahal kalau lu tahu, kalau lu lihat di sini keseharian gue belum tahu apa-apa. Dan ada juga beberapa pertanyaan ke gue. Itu shoot movie-nya pakai kamera apa? Kalau boleh tahu pakai kamera apa? Bang, pakai lensa apa? Ente pakai kamera apa? Bang, kalau bikin film pendek biasanya pakai kamera apa? Kamera apa, bang?
Kamera yang dipakai, jadi yang gue pakai ini Sony A5000. Banyak banget yang udah gak nganggap ini kamera, dan mungkin yang pakainya juga udah jarang ya, karena ini emang udah ketinggalan zaman dan fiturnya emang kurang oke. So yang pertama yang gue suka dari sini adalah compact. Pertama kecil banget, dan kalau misalnya gue bawa-bawa cuman bawa ini semua lensa ini udah cukup di kantong langsung dan bisa langsung dipakai aja. Dan lensa ini dewa banget. Ini tuh 16 mili bukan 18 mili, karena pada dasarnya DSLR itu kameranya lensanya 18 mili, lensa kitnya, dan ini 16 mili, yang dimana itu udah wide, lebih wide lagi. Layarnya bisa dibalik, boom. Jadi kalau misalnya bikin tutorial bisa langsung kayak gini dan ngeset fokus lebih enak. Yang ketiga adalah autofocus dari Sony yang paling cepat. Sampai sekarang Sony masih juara di bagian autofocus. Oke, jadi autofocus dari Sony ini cepet banget. Misalnya Tapi ada beberapa kekurangan. Yang pertama, yang kekurangan dari kamera ini adalah FPS-nya belum nyampe 60 FPS. Jadi ini susah buat dibikin slow motion. ISO maksimalnya masih ISO maksimalnya masih 16.000. Ya low light performance-nya emang nggak terlalu bagus, tapi lu lihat sendiri di video-video YouTube gua, kelihatannya udah cukup oke. ISO maksimal gua pakai sampai 1000. Kelebihannya dari kamera mirrorless, gua nggak tahu mirrorless yang lain kayak gimana. Yang gua suka dari Sony adalah di bagian fokusnya itu ada merah-merahnya. Lupa lagi namanya apa. Ya intinya kalau misalnya lu fokusin kayak gini, ada merah-merahnya kayak begini. Segitu aja sebenarnya. Gear yang gue pakai cuma ini dan gak kamera lain lagi, dan ini pun minjem. Alat bantunya adalah Steadicam. Steadicam ini S40, dimana gue pakai sering buat bikin video-video shot yang stabil dan gampang banget kayak ini. Alat ini pun murah banget, harganya 500.000. Ya sangat jauh dibandingkan Giant Crane yang harganya 7 juta ataupun DJI Ronin S yang harganya 10 juta. Steadicam ini cuma 500.000 lu bisa pakai di kamera lu sini dan stabil. Kita coba nanti gimana cara bikin video pakai ini. Oke, kenapa gak bikin film sendiri aja? Karena yang pertama, alasannya adalah mikrofon. Buktinya gue syuting sekarang ini cuma pakai mic iPhone 4 dan gue nggak ada mikrofon eksternal yang bisa dipakai buat syuting film di luar, dan itu agak sulit juga prosesnya. Yang kedua adalah aktornya atau partner gue belum banyak, jadi aktor gue belum nemuin orang-orang yang jago acting untuk dibawa bikin film, karena susah juga prosesnya kalau orangnya nggak berpengalaman dalam acting. Yang ketiga adalah kamera gue cuma satu, jadi susah bisa juga sih. Dan yang keempat adalah lupa. Kalau untuk orang-orang yang ngerti film mungkin ini emang kurang, tapi kalau untuk netizen yang budiman, ya yang cuma nonton doang gitu, mungkin mereka nggak bisa lihat perbedaannya. Memang meskipun beda sedikit-sedikit, tapi nggak terlalu kelihatan. Jadi gini bang, banyak yang nanyain gimana cara download Adobe Premiere-nya bang. Oke, lu balik lagi. Caranya pergi ke adobe.com, terus download Save Page As, udah kayak gitu. Ada yang nanya juga, ini masih worth it gak gitu? Misalnya 2019 masih pengen dipakai, masih worth it gak? Kalau misalnya pengen mulai nge-YouTube, ya pakai ini juga bisa sebenarnya. Ini udah cukup bagus, karena ya lu sendiri aja yang nanya, nggak bisa bedain kan hasil gua, kamera gua apa gitu kan. Ya udah, berarti jangan sosokan dulu, yang penting kita belajar dulu yang oke. Sebenarnya memang ada lain naonnya, lain artis. Siap, sebenarnya nggak jawab kamera sih. Nah aja di Sunda itu. Untuk lensanya pakai lensa fix 50 mili. Kalau nggak kebeli yang Sony yang harganya 3 juta, bisa beli lensa fix DSLR. Lensa fix DSLR yang harganya 600.000. Ditambah juga adapter kira-kira 1.300.000-an lah. Jadi lensa fix kayak begini, bokeh blur gitu. Oke, guys lah. Dan terima kasih banget buat orang-orang yang sudah mengapresiasi gua, karya-karya gua, meskipun gua low budget seperti ini, meskipun ilmu gua belum sampai seberapa. Sebenarnya gua tuh bukan siapa-siapa, gua nggak bisa apa-apa gitu loh. Ilmu gua cuma yang gua tahu cuma editing standar doang, basic doang. Kenapa lu pada percaya sama gua, nonton tutorial gua nggak tahu. So makasih banget udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat lo semua. Dah.